Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kawan pajak. Selamat datang di Tax Lab episode ke-109. Salam sehat dari Studio 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kawan pajak, untuk memulai acara hari ini, tradisi muda-mudi di negeri kita sebelum mulai acara biasanya kita tersenyum dan bahagia. Nah, biasa muda-mudi kita memulai dengan pantun. Namun saya tidak punya pantun, kawan pajak. Tapi saya akan menyunting dari lagu sebagai berikut. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau sudah senyum, tandanya hatinya mau. Baik, senyum dulu kawan pajak. Baru kita mulai acara hari ini. Baik, kawan pajak. Semoga hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Dan yang paling penting kawan pajak dalam keadaan sehat. Karena akhir-akhir ini kawan pajak tahu sendiri kondisi udara di kota kita maupun di kota tempat kawan pajak yang kurang bersahabat. Dan kita doakan saja agar ini tetap segera berlalu, hujan turun, menghapus kemarau panjang ini. Nah, baik kawan pajak, di antara kawan pajak yang sudah bergabung di Tax Lab kita sore ini, mungkin ada yang berasal dari kota-kota seluruh Indonesia, sedang ada di rumah, sedang ada di jalan, sedang kerja, atau sedang menunggu kepastian. Nah, silakan tulis di chat box kawan pajak yang hadir dari mana dan kabarnya bagaimana. Nah, saya Rumadi, fungsional penyuluh pajak ahli muda, Direktorat P2 Humas, akan mengawal Tax Lab episode ke-109 ini. Kita akan membahas topik tentang upaya hukum wajib pajak, yaitu keberatan dan non-keberatan. Nah, kawan pajak, sebagaimana kita ketahui, dengan sistem perpajakan self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya yang digunakan di Indonesia, ini memberikan ruang kepada wajib pajak dalam mengelola penghitungan dan pembayaran pajaknya. Nah, sedangkan kantor pajak hanya melakukan pengawasan atas laporan yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Mulai dari pengawasan, pembayaran, pelaporan maupun pemotongan pajak. Baik melalui pemeriksaan maupun konfirmasi data atau SP2DK. Nah, sehubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan inilah timbul ketetapan pajak. Baik itu berupa surat ketetapan pajak maupun surat tagihan pajak yang bisa jadi ini menimbulkan sengketa antara aparat pajak dan wajib pajak. Nah, misalnya dalam penafsiran undang-undang ataupun ada data yang belum terungkap. Nah, atas terbitnya surat ketetapan pajak ini, wajib pajak masih dapat mengajukan proses hukum, yaitu dalam ini permohonan keberatan dan non-keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, dan juga baru-baru ini juga sudah terbit PP 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemungutan perpajakan yang salah satu di dalamnya mengatur tentang upaya hukum wajib pajak ini. Nah, kawan pajak, kalau di episode-episode sebelumnya kita selalu membahas tentang kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang hak wajib pajak, yaitu tentang upaya hukum wajib pajak. Nah, kalau kita berbicara tentang upaya hukum wajib pajak ini, ada beberapa upaya hukum yang menjadi hak wajib pajak, yaitu keberatan, non-keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali atau PK. Nah, di episode kali ini kita khusus akan membahas keberatan dan non-keberatan. Nah, di Instagram Live kita lihat sudah banyak yang hadir. Ini sudah ada 96 saya lihat. Kalau lihat ada tim Tama 43, Panuri, kemudian Surya Permana, kemudian Tep Indonesia, ucapannya selamat sore, Cawang Berdendang, kemudian ada Kuncoro Dwi, saya dari Surabaya, akan melakukan upaya hukum banding, mohon bimbingan. Nah, ini sudah ada yang respon ya, ada yang mau banding. Nah, baik kawan pajak. Mungkin di kanal-kanal lain, di internet, atau
ataupun di media sosial lain itu kawan pajak sudah pernah membaca atau sudah mendengar tentang upaya hukum wajib pajak ini. Namun demikian, di IG Live kami tetap akan menjadi bagian untuk memberikan edukasi terkait hak wajib pajak ini, yaitu tentang upaya hukum wajib pajak. Nah, bersama saya dan narasumber yang telah hadir, yang berkompeten di bidangnya, sesuai dengan topik kita sore ini, terlihat sangat bersemangat telah hadir Pak Yoga. Nah, nama lengkap beliau adalah Yoga Swara Karmana. Beliau merupakan Kepala Seksi Banding dan Gugatan 1B di Direktorat Keberatan Banding, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Selamat sore Pak Yoga. Selamat sore Mas Ruby. Ya, saya panggil Pak Yoga ya, Pak, biar singkat ya. Nah, gimana kabarnya Pak Yoga? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Ruby gimana sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Yoga. Nah, silakan Pak Yoga, silakan sapa-sapa kawan pajak yang ada di IG Live kita sore hari ini. Mungkin ada temannya, ada kawannya, ada keluarganya, biar kita sama-sama hadir di sini. Ya, baik Mas Ruby, terima kasih. Selamat sore kawan pajak semua. Senang sekali bisa bertemu di ruang virtual ini ya, di Tax Live ya di sore hari ini. Terima kasih mau teman-teman berkesempatan untuk menyimak apa yang akan kami sampaikan di beberapa saat ke depan. Oke, baik Pak Yoga. Nah ini Pak Yoga, kita mulai Pak Yoga, ini pembahasannya. Ya. Nah, pada prakteknya begini Pak Yoga, terkadang wajib pajak itu baru mengetahui tentang keberatan ini pada saat menerima SKP pada proses pemeriksaan. Ya. Nah, ataupun STP. Ya. Nah, informasi ini baru tahu dari pemeriksa nih Pak Yoga. Nah, wajibnya panik. Apa yang harus dilakukan karena menerima nilai SKP yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, barulah wajib pajak ini mencari tahu nih apa yang usaha yang harus dilakukan. Nanya-nanya tentang keberatan ataupun non keberatan. Ya. Nah, mungkin di awal ini biar kawan pajak dan kawan pajak tahu dan lebih mengenal lebih dulu apa sih itu keberatan dan apa saja ruang lingkupnya. Silakan Pak Yoga. Ya, baik Mas Ruby, terima kasih. Jadi kalau definisinya itu sendiri memang tidak diatur secara literal ya dalam ketentuan. Namun yang dapat kami sampaikan bahwa secara sederhana itu keberatan itu merupakan suatu upaya hukum administrasi tepatnya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak apabila wajib pajak merasa bahwa dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan kepadanya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan seharusnya seperti apa begitu ya. Yeah. Jadi kalau terhadap wajib pajak diterbitkan suatu surat ketetapan pajak dan wajib pajak merasa bahwa seharusnya tidak sebesar itu kewajiban pajak saya, wajib pajak dalam hal ini mungkin masih tidak puas ya. Nah, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajaknya tadi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Bisa jadi jumlah ruginya yang menurut dia kurang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu ya. Pun begitu juga wajib pajak mengajukan terhadap pemotongan atau pemungkatan pajak yang menurut mereka tidak sesuai dengan kenyataannya. Begitu ya. Keberatan ini sebagai informasi itu diatur di pasal 25 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, sudah ada aturan khususnya Pak Yoga. Ya, ada diatur di undang-undang. Di undang-undang ya. Kuat sekali nih, udah undang-undang yang mengaturnya tentang hak wajib pajak ini. Betul. Oke. Nah, bagaimana dengan ruang lingkupnya Pak Yoga? Ya. Ruang lingkupnya itu adalah tadi ya, keberatan diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak ya. Terhadap ada 5 hal yang dapat diajukan keberatan. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, lalu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, dan yang terakhir adalah pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ya, ada 5 ya. Ada 5 hal yang bisa diajukan keberatan. Tapi hanya terhadap isinya saja ya, terhadap materinya saja ya. Dalam hal misalnya ternyata pajaknya nggak sesuai loh dengan yang seharusnya, nah, maka teman pajak atau kawan pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak Yoga, apakah ada syarat-syarat nih dalam pengajuan keberatan ini biar kawan pajak nih tahu nih? Ya pasti ada syaratnya lah ya, teman-teman ya semua, kawan pajak semua. Bahwa yang pertama itu harus diajukan secara tertulis ya dan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Pasti ya. Di Indonesia ya, jumlah bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah menuangkan jumlah pajak yang seharusnya seperti apa atau jumlah ruginya sebenarnya berapa.
atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungutnya seharusnya berapa gitu. Harus ada alasan-alasannya yang jelas ya, supaya keberatannya itu ya ini ya apa namanya itu bisa diperlebih lanjut ya. Kalau tidak ada kan bingung juga gitu ya. Kita mau seperti apa, keberatannya itu di mana sih kan gitu. Normalnya kan orang keberatan pasti ada alasannya gitu. Lalu berikutnya hanya terhadap satu surat terima. Jadi kalau ada 3 surat terima pajak ya surat keberatan harus 3 ya gitu. Jadi satu surat keberatan untuk satu surat ketetapan pajak. Iya, satu-satu berarti. Iya, satu-satu. Ya. Lalu kalau misalnya ternyata ada kurang bayar yang disetujui oleh wajib pajak, ya harus dibayar terlebih dahulu kekurangan pajak yang disetujui itu. Lalu yang tidak disetujui lah yang diajukan keberatan dan diproses nantinya. Oh, begitu. Lalu yang terakhir yang paling krusial adalah jangka waktunya. Paling lama 3 bulan sejak surat ketetapan pajak tadi dikirimkan kepada wajib pajak. 3 bulan ya. 3 bulan. Dan yang terakhir ditandatangani ya oleh wajib pajaknya itu sendiri atau oleh pengurus kalau misalnya wajib pajak badan ya. Dan kalau ditandatangani oleh kuasa maka harus ada surat kuasa khusus gitu. Kira-kira gitu. Ya. Oke, ada beberapa syarat tadi nih Pak Yoga ya. Tidak perlu dicatat kawan pajak, nanti kawan pajak bisa simak lagi IG Live ini di rekamannya ataupun bisa bertanya langsung nanti ke penyuluh pajak ataupun penelaah keberatan yang ada di Kanwil gitu ya, kawan pajak ya. Nah, semakin menarik nih Pak Yoga. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Yoga. Bagaimana dengan jangka waktu penyelesaiannya dan apa ada konsekuensi bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan ini Pak Yoga? Ya, baik. Jadi keberatan itu memang ya pasti ya semua permohonan, semua proses itu pasti ada jangka waktunya ya. Nah, jangka waktu untuk penyelesaian keberatan ini berdasarkan undang-undang, ini undang-undang itu jangka waktunya adalah 12 bulan sejak surat keberatan dikirim atau diterima. Nah, kalau belum terbit keputusan gitu bagaimana? Ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang nih, lagi-lagi undang-undang ya. Maka keberatan yang diajukan, ya Pak Yoga, undang-undang ya. Ya, maka dianggap dikabulkan. Gitu. Nah, tadi ditanyakan apa konsekuensinya kalau mengajukan keberatan? Ya tadi, jadi begini teman kawan pajak semua ya. Kalau kawan pajak itu mengajukan keberatan, maka kurang bayar pajak yang ada dalam SKP yang seharusnya dibayar oleh kawan pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan itu tertangguh. Jadi tidak perlu membayar gitu. Sepanjang tidak disetujui ya. Nah, tertangguh sampai dengan nanti terbit surat keputusan keberatan. Kalau surat keputusan keberatannya itu mohon maaf sekali misalnya ditolak gitu keputusannya ya atau dikabulkan tapi tidak seluruhnya atau hanya sebagian, maka dari kurang bayar pajak yang tercantum dalam surat keputusan keberatan itu nanti akan dikenakan sanksi jumlahnya 30% dari kekurangan pajak tadi gitu ya. Nah, itu sebenarnya turun ya Mas Rumi ya dari yang sebelumnya 50%, sekarang hanya 30% gitu. Oke. Ya. Jadi ada denda 30%. Mungkin ada kawan pajak nih yang bertanya mungkin Pak Yoga nih, kenapa nih kena denda lagi nih 30%, semakin berat nih Pak Yoga. Mungkin itu tujuannya untuk lebih kepatuhan ya agar wajib pajak tidak main-main dalam mengajukan keberatannya, asal jangan mengajukan begitu Pak Yoga. Atau gimana pendapatnya Pak Yoga? Ya nggak seperti itu. Ini kan sebetulnya hak ya, hak wajib pajak. Tetapi ingat negara juga sebetulnya ada hak di situ. Harusnya negara mempunyai hak tagih di situ. Nah gitu ya. Harusnya ada kalau setiap ada kekurangan pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak, seharusnya jangka waktunya 1 bulan. Tetapi karena tertangguh, negara tidak lagi punya hak untuk menagih. Hak tagihnya muncul setelah surat keputusan keberatan terbit, maka sebagai konsekuensi logis dari hal itu kepada wajib pajak dikenakan denda itu. Nah, memang itu tadi bisa juga diartikan bahwa tidak boleh main-main nih keberatan, karena keberatan ini kan menunda sebetulnya. Bisa jadi menunda kewajiban pembayaran pajaknya wajib pajak. Jadi memang kalau kawan pajak memang akan mengajukan keberatan, yakin betul gitu, akan keberatannya. Gitu. Karena kalau ditolak memang ada, mohon maaf ya, ini sekali lagi ini diatur di undang-undang ya, kawan pajak semua. Undang-undang menyatakan bahwa kalau surat keputusan keberatannya itu ditolak atau dikabulkan hanya sebagian, maka dari jumlah kekurangan pajaknya tadi akan dikenakan sanksi yang jumlahnya 30%. Oke, begitu kan pajak. Nah, Pak Yoga ini tadi dikenakan denda 30%. Nah, bagaimana kalau misalnya kawan pajak ini
tidak mau dikenakan denda ini Pak Yoga? Misalnya dalam sudah berjalan, wah ini saya daripada nanti kena denda 30% ini, apakah ini keberatan ini bisa dicabut nih Pak Yoga? Ya tentu bisa ya. Setiap permohonan kan memang dimungkinkan ya, saya yakin ya dimungkinkan untuk dicabut ya gitu ya. Karena itu kan ya hal yang normal-normal saja gitu. Pun begitu dengan keberatan ya sama gitu. Kalau wajib pajak ternyata pada perjalanannya merasa bahwa keberatan yang disampaikan atau diajukannya itu sepertinya ya tidak cukup memadai lah untuk dikabulkan, maka wajib pajak dapat mencabut sepanjang belum disampaikan surat yang namanya SPUH atau surat pemberitahuan untuk hadir. Iya. Apa itu? Hadir untuk membahas hasil penelaahan atau penelitian keberatan. Jadi kalau masih belum ada surat yang namanya SPUH itu, maka kepada wajib pajak dapat mencabut keberatannya. Oke, gitu ya Pak Yoga. Ya. Nah mungkin ini Pak Yoga, kawan pajak nih perlu tahu juga nih kawan pajak, apa atau kemana nih dikirimnya keberatan ini Pak Yoga? Iya, keberatan itu bisa disampaikan secara langsung ya ke KPP tempat wajib pajak terdaftar gitu ya, atau bisa juga kalau misalnya jauh sekali bisa melalui KP2 KP juga gitu ya. Tapi tetap tujuannya adalah KPP gitu. KPP tetap tujuannya ya. Dan juga bisa melalui pos, melalui jasa kurir gitu ya. Atau bisa juga secara online melalui laman DJP ya, untuk mengakibatkan yaitu e-objection. Oh sudah online ya, Iya. sudah ada ini menu online, jadi nggak susah-susah harus ke KPP atau melalui pos, tidak melalui di DJP online juga sudah bisa dilakukan. Oke, baik kawan pajak. Nah bagaimana dengan prosesnya Pak Yoga? Ini mungkin kawan pajak perlu tahu juga, apakah ini proses ini sama dengan proses pemeriksaan atau bagaimana Pak Yoga? Agak beda ya dengan pemeriksaannya. Iya. Kan ini prosesnya itu penelaahan atau penelitian ya. Artinya, mohon maaf, pada saat proses penelitian atau penelaahan keberatan itu, kita akan melihat itu kira-kira itu alasan wajib pajak itu layak tidak untuk dijadikan dasar untuk mengurangi gitu, jumlah koreksi yang menghasilkan SKP kurang bayar tadi. Jadi memang butuh proses yang namanya penelitian, baik dari sisi formalnya maupun dari sisi materinya gitu ya. Ya, gitu. Jadi kita pun juga nanti ada kewenangan untuk meminta data kalau ternyata memang dibutuhkan beberapa data baik dari wajib pajak gitu atau dari pihak yang memeriksa ya. Kita bisa minta kepada wajib pajak nih, kira-kira data apa yang dibutuhkan sehingga apa? Sehingga nanti hasil dari keberatannya itu akan ya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, gampangnya begitu ya. Gitu Pak ya. Begitu tadi kawan pajak, jelas sekali ya. Tadi sudah disampaikan Pak Yoga, walaupun hanya sekilas, setidaknya ini bisa memberikan informasi kepada wajib pajak atau kawan pajak untuk mengetahui tentang keberatan ini. Nah, selanjutnya Pak Yoga, bagaimana dengan non keberatan? Kalau tadi ada keberatan, nah ini ada juga non keberatan. Seperti apa nih Pak Yoga? Bagaimana yang dimaksud dengan non keberatan ini? Ya, tadi kan itu upaya hukum administrasi kan gitu ya dibahas. Ya. Nah, ini sebetulnya upaya apa ya, kami sih bilangnya kebaikan gitu ya kalau bisa dibilang. Ya, artinya gini, kalau ternyata kepada kawan pajak itu dikenakan sanksi administratif ya, baik berupa bunga, denda, dan kenaikan gitu ya, yang tercantum dalam surat terangan pajak atau surat tagihan pajak. Maka yang pertama adalah wajib pajak dapat mengajukan atau menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Itu bukan keberatan ya, ini permohonan pengurangan gitu. Beda gitu. Kalau ternyata ini ada apa namanya sanksi yang dikenakan kepada, boleh nggak? Boleh. Itu salah satu hak wajib pajak juga. Atau misalnya ternyata ada pajak yang sepertinya kurang tidak benar nih, harus dibatalkan, bisa gitu. Mengajukan permohonan pembatalan surat terangan pajak yang tidak benar. Atau dia bukan keberatan gitu ya, tapi kayaknya ada yang kurang pas nih jumlah pajaknya dalam SKP, boleh juga mengajukan permohonan pengurangan surat pajak yang tidak benar. Atau kalau STP yang tidak benar gitu, boleh tidak? Boleh gitu, mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar. Atau yang terakhir, misalnya kepada kawan pajak diterbitkan SKP yang pemeriksaannya tidak dilaksanakan tapi tanpa adanya penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tidak ada pembahasan akhir. Nah, kalau tidak ada salah satu di antara keduanya, maka
kawan pajak dapat menyampaikan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak juga. Oke, jadi ada 4 tadi ya. Kalau nggak Iya. salah saya pernah juga baca juga ada istilahnya ada pasal 361A, 361B, 361C dan 361D begitu Pak Yoga ya. Ya, kalau bisa dihurufkan A, B, C, dan D Iya, gitu gitu. ya. Kalau ini Pak Yoga, ini berapa kali nih jatahnya untuk mengajukan 36 non keberatan ini Pak Yoga? Iya. 361A itu berarti pengurangan atau pengurangan saksi ya. Mohon maaf nih, kawan pajak, kami menggunakan terminologi undang-undang ya. Itu kenapa kami bicara 361A itu karena diatur di pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP, Iya. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya. Nah, itu yang penyampaiannya permohonannya dapat disampaikan paling banyak 2 kali. 2 kali ya. Lalu ada pasal 36 ayat 1 huruf B, pengurangan atau pembatalan surat kawan pajak yang tidak benar. Disampaikan juga paling banyak 2 kali. Oke, 2 kali ya. Yang satu lagi, yang pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar juga paling banyak 2 kali ya. 2 kali, maaf. Nah, Oke. khusus untuk pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, ya permohonannya hanya dapat diajukan 1 kali. Oke, itu tadi kawan pajak. Iya. Tentuannya tentang non keberatan. Nah, sekarang sama seperti keberatan tadi, apakah juga ini ada syarat-syaratnya Pak Yoga nih? Iya, sebetulnya syaratnya ada pasti ya. Tadi secara umum kan yang namanya permohonan atau pengajuan gitu pasti kan ada persyaratannya ya. Iya. Yang pertama ya pasti ya tertulis dalam bahasa Indonesia gitu. Yang kedua, satu permohonan itu satu surat tagihan pajak atau surat tahun pajak. Kurang lebih mirip-mirip lah Mirip-mirip dengan keberatan tadi ya. Iya. Lalu juga mencantumkan nih berapa sanksi yang seharusnya atau berapa jumlah pajak yang terutang yang seharusnya menurut wajib pajak. Oke. Disampaikan ke tempat wajib pajak terdaftar, ditandatangani oleh wajib pajak. Persis sama gitu. Oke. Nah, cuma memang tidak ada jangka waktu di sini, kecuali untuk permohonan yang kedua. Kalau permohonan yang kedua dibatasi jangka waktunya paling lama 3 bulan sejak permohonan yang keputusan atas permohonan yang pertama. Oke, baik itu. Terima kasih Pak Yoga, tadi sudah lengkap dan jelas sekali ya kawan pajak kita simak baik itu tentang keberatan dan non keberatan. Namun karena waktu mungkin kita tidak dapat secara rinci ya. Nanti kita bisa kawan pajak minta informasi baik itu langsung ke KPP melalui penyuluh pajak ataupun melalui penalah keberatan yang ada di Kanwil. Nah, sekarang Pak Yoga untuk melengkapi acara kita ini mungkin kawan pajak masih ada yang bingung atau pengen bertanya-tanya tentang keberatan non keberatan ini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab di kolom chat itu sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul, dan juga kami beritahukan juga bahwa di belakang kami sudah ada Tech Us Army yang akan membantu menjawab pertanyaan kawan pajak seandainya belum terjawab oleh kami. Nah, kami coba dan kami pilih di kesempatan kali ini yang akan kami bacakan di IG Live. Yang pertama ini ada dari Ed Kuncoro Dwi. Nah, saya dari Surabaya akan melakukan upaya hukum banding. Nah, ini hukum banding ya, kita belum bahas nih ini Pak Yoga. Gimana Pak Yoga nih, mau di apa? Sekilas ya? Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, sekilas saja ya. Memang ini di luar topik bahasan kita ya, tapi satu rangkaian memang. Jadi tadi kan dibahas mengenai keberatan ya. Nah, kalau ternyata surat keputusan keberatan itu diterbitkan pada wajib pajak masih merasa tidak puas, ada upaya hukum lanjutannya sebetulnya, yang namanya upaya hukum banding. Upaya hukum banding tadi itu hanya terhadap surat keputusan keberatan ya, dan itu diajukan ke pengadilan pajak. Nah, gitu. Tata caranya ya mungkin detailnya sesi yang lain ya, tapi pada intinya adalah memang itu tindak lanjut dari SK atau surat keberatan yang tadi sudah kita bahas. Gitu. Saya pikir mungkin di lain sesi saja ya, karena tata caranya ada tersendiri nih, dan undang-undangnya juga undang-undang tersendiri. Iya, ini khusus membahas tentang keberatan. Mungkin di lain waktu, karena ini ada upaya hukum itu bermacam-macam, ada banding, ada PK, ada gugatan. Di lain kesempatan kita akan coba membahasnya. Nah, selanjutnya ada dari @rainer FA. Nah, pertanyaannya, penghapusan denda administrasi bisa nggak Pak karena telat lapor? Ya. Nah, itu kawan pajak. Makasih ya, ini Rainer FA. Ya. Penghapusan sanksi secara teori memang secara ketentuan mohon maaf, yang namanya bunga, denda dan kenaikan ya, atau sanksi administrasi ya, seluruh sanksi administrasi bisa dimohonkan, bisa.
dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Syarat-syaratnya sudah disampaikan tadi di awal ya, gitu. Sehingga kalau disampaikan boleh tidak, ya boleh, gitu. Boleh saja, gitu ya. Oke, itu tadi jawabannya ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya lagi nih Pak Yoga nih. Dari @RMA10 ya. Nah, jika kita sudah ajukan penghapusan karena atas ketidakbenaran keterlambatan SKP, tapi tetap aja surat paksa. Nah, gimana tuh Pak? Nah, pertanyaannya. Ini ada kaitan dengan penagihan nih kayaknya Pak Yoga nih. Oke. Saya nggak tahu ininya ya, detailnya ya. Tapi kalau ternyata sudah diajukan penghapusan, lalu sudah terbit SK yang mengabulkan, ya harusnya tidak ada lagi. Tapi kalau ternyata masih menolak kan, konsekuensinya kan utang pajaknya tetap ada ya. Sehingga pelaksanaan penagihan melalui penerbitan surat paksa ya pasti akan tetap ada ya gitu. Ini kurang lengkap nih pertanyaannya. Artinya kita tidak tahu outcome-nya atau keputusannya seperti apa dari permohonan tadi. Permohonan penghapusan apa tadi tuh? Penghapusan SKP ya. Iya, Nah, oke. kalau ternyata keputusannya menolak, maka jumlah pajaknya kan tetap ada utang pajak gitu kepada ATRMA 10 ini. Jadi karena masih ada utang pajak, maka pelaksanaan penagihan aktif, kami mengistilahkannya seperti itu ya, itu tetap ada, termasuk penerbitan surat paksa. Gitu. Itu kan salah satu proses atau prosedur pelaksanaan penagihan aktif ya. Oke, nah itu tadi ini ada respon dari Pak Kuncoro Dwi. Nah oke, thank you Pak Yoga. Ya. Oke, sama-sama Pak Kuncoro ya. Oke. Ya. Nah selanjutnya mungkin bisa ditampilkan rekan operator. Masih ada? Nah dari Lukman Hakim Asida mau tanya, jika dapat surat panggilan pemeriksaan pajak, apakah pengurus bisa diwakilkan? Nah ini mungkin terkait dengan kuasa wajib pajak nih ya. Ada hubungannya juga sebetulnya dengan keberatan. Cuman dia nanya di proses pemeriksaan begitu Pak Yoga. Iya, sebetulnya ini beda bahasan, tapi Beda bahasan secara ya? umum sih sama ya. Sama Artinya ya? ya secara ketentuan gitu ya, yang namanya wajib pajak, terutamanya wajib pajak badan, itu memang hak dan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau oleh direksi gitu ya. Boleh tidak diwakili oleh selain pengurus atau selain direksi? Ya boleh gitu, tapi dia harus diberikan kepada yang namanya kuasa. Nah, kuasa memang ada persyaratan tersendiri ya. Gitu, sehingga tidak diwakilkan ke orang yang mungkin tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan menjadi seorang kuasa. Nah, itu mungkin ada topik bahasan tersendiri tentang kuasa ya. Tapi yang pasti secara ketentuan itu kalau memang wajib pajak itu akan melakukan hak dan kewajiban perpajakan, ini secara umum ya. Secara umum kewajiban perpajakan secara umum, mau keberatan pemeriksaan gitu ya. Kalau wajib pajak badan, maka hak dan kewajibannya itu diwakili oleh pengurusnya. Oh begitu. Gitu. Kalau untuk PT berarti diwakili oleh direktur. Oke. Nah, sepanjang direktur ada dalam akte, maka dialah yang berhak untuk mewakili hak dan kewajiban perpajakannya wajib pajak badan. Oke. Terima kasih Secara Pak Yoga. umum seperti itu. Kalau nggak salah ini ada, kalau masalah kuasa wajib pajaknya ada aturan khusus ya Pak Yoga di. Iya, ada peraturan tersendiri yang mengatur tentang itu. Ya. Oke. Nanti bisa kawan pajak pelajari. Nah, mungkin satu lagi nih Pak Yoga, karena terkait waktu juga nih, sudah hampir 30 menit. Ya. Nah, ada dari Lukman Hakim Asida, masih yang tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, Pak, jika perusahaan telah lapor SPT tahunan dikarenakan perusahaan belum berjalan dan kena denda, apakah bisa diajukan penghapusan menjadi nihil? Nah, ini terkait dengan pasal 361A kali ya, terkait penghapusan STP ya. Iya. Kalau boleh, ya boleh gitu ya. Itu haknya wajib pajak ya. Ketentuan menyatakan wajib pajak dapat menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Salah satunya ya tadi, denda akibat dari ini denda atau bunga ya. Ini saya kurang ini ya, denda atau bunga ya, pokoknya sanksi administrasi akibat keterlambatan penyampaian SPT tahunan gitu. Boleh? Ya boleh, Pak gitu. Ya gitu. Kalau boleh ya, boleh menyampaikan boleh. Kalau keputusan memang tergantung dari data dan fakta yang ada nanti yang kira-kira bisa diberikan atau tidak. Sebagai informasi, pengurangan atau pengawasan administrasi ini hanya dapat diberikan sepanjang kesalahan tadi bukan karena sanksi tadi bukan karena kesalahan wajib pajak atau sanksi administrasi dikenakan karena kekhilafan.
wajib Oke, pajak. oke. Itu diatur Iya, di undang-undang. Ya kadang-kadang wajib pajak suka bingung juga nih terkait alasan. Tadi Pak Yoga bilang tentang kehilapan. Nah, kehilapan inilah yang mungkin pengertiannya seperti apa nih Pak Yoga? Kalau kehilapan ini Pak Yoga? Ya itu memang tergantung data dan fakta ya. Artinya silakan saja utarakan semuanya dalam surat permohonannya gitu. Nanti akan dinilai oleh teman-teman yang melakukan penelitian atas itu. Oke. Nah sehingga nanti akan dilihat tercermin dari surat keputusan yang diterbitkan kepada wajib pajak yang menyampaikan permohonan. Oke. Ya. Nah, mungkin kawan pajak perlu tahu bahwa di Kanwil itu ada yang namanya PK ya, penela keberatan. Nah, penela keberatan ini akan memproses keberatan ataupun non keberatan gitu Pak Yoga ya. Nah, baik, nggak terasa nih Pak Yoga, sudah 30 menit, setengah jam kita ngobrol. Ini masih banyak sebetulnya yang perlu dijelaskan dalam keberatan dan keberatan ini. Namun karena keterbatasan kami tidak bisa lebih detail. Namun kami yakin dengan adanya IG Live ini sekilas menyampaikan informasi dari keberatan, nanti kawan pajak bisa mencari lebih banyak lagi. Istilahnya ini menjadi trigger biar wajib pajak tahu gitu. Nah, sebagai penutup mungkin ada closing statement dari Pak Yoga untuk kawan pajak sekalian. Ya, terima kasih Mas Rumi. Saya hanya akan mengucapkan terima kasih atas atensinya di 30 menit terakhir ini ya. Kawan pajak itu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami ya, berarti atensinya tuh ada dan menyimak terus dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti hal-hal yang kami sampaikan di acara Tes Live ini. Demikian dari saya Mas Rumi. Oke, terima kasih Pak Yoga. Kami juga tadi sampaikan bahwa di belakang sudah ada Tech Army yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak sendiri secara chat ya. Nah, sebagai penutup saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Yoga yang berkenan hadir. Terima kasih juga kepada kawan pajak atas atensi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Nah, saya baru dapat ini inspirasi pantun nih Pak Yoga tadi, sedikit untuk mengakhiri ini. Burung elang terbang tinggi, singgah sebentar di atas dahan. 10 jari diangkat tinggi, salah dan hilap tolong dimaafkan. Jangan lupa ikuti Tech Lab episode-episode berikutnya. Selain itu, rekaman Tech Lab ini juga bisa kawan pajak saksikan kembali di IG Reel Ditjen Pajak RI. Harapan kami melalui acara Tech Lab kita bersama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Saya Rumadi. Saya juga Suara Karmana. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.